Halo semuanya, buat kalian yang lagi ngerasa kayak udah bekerja keras, udah makin sibuk, tapi tetap nggak punya tabungan, nggak punya aset, nggak kaya-kaya. Nah itu bisa jadi karena kalian selama ini cuma mencari penghasilan aja, bukan membangun kekayaan. Yes, ini dua hal yang beda banget ya, walaupun sekilas kayak mirip. Yang satu fokusnya buat dapet duit untuk hidup sekarang, yang satu lagi mikir gimana caranya supaya hidupnya bisa tenang, bisa bebas, terus juga duitnya bisa kerja buat dia, bukan dianya yang terus-terusan kerja buat duit gitu. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas 13 perbedaan paling mencolok antara orang yang membangun kekayaan dan yang cuman cari penghasilan aja. So, siapin headset dan mental kalian, barangkali ini ada yang relate sama kalian. Let's go, kita mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan mindset, mau kaya dan mau gajian. Nah, ini yang pertama dan paling dasar, mindset. Orang yang membangun kekayaan itu biasanya berpikir panjang. Mereka bukan cuma mau gaji besar saat ini, tapi juga berpikir, gimana caranya duit yang gue punya ini bisa bekerja buat gue. Mereka memikirkan soal financial freedom, kebebasan untuk nggak harus bekerja terus-terusan seumur hidup. Sedangkan orang-orang yang cuma mencari penghasilan itu fokusnya ke saat ini. Yang penting nanti tanggal 25 dapat transferan, biar bisa bayar cicilan, bisa nongkrong, bisa healing gitu. Mereka-mereka ini cuma mikirin soal hari ini aja, bukan 10-15 tahun ke depan. Contoh simpelnya deh, orang yang membangun kekayaan itu kayak petani yang menanam pohon mangga. Awal-awal gak kelihatan hasilnya, tapi beberapa tahun kemudian mangganya berbuah terus. Sementara yang mencari penghasilan, itu ibarat tukang jualan gorengan. Tiap hari harus ada yang digoreng, gorengannya gitu kan, baru dapat duit. Kalau gak kerja ya gak makan. Tapi ini no offense ya buat yang jualan gorengan, maksudnya adalah cuman perumpamaannya aja, bukan berarti penjual gorengan, pengusaha gorengan gak bisa kaya ya. Tapi balik lagi, bedanya tuh yang satu nyiapin sistem biar nanti bisa mendapatkan uang ketika sedang tidur. Yang satu lagi kalau gak kerja ya duitnya berhenti gitu. Oke, sekarang mungkin kalian berpikir nih, ya gue pengen dong invest, bangun aset, tapi kan susah, modalnya dari mana? Nah, disinilah pentingnya mindset. Orang yang mau bangun kekayaan itu bakal berpikir semacam, kalau gaji gue 5 juta, gimana caranya gue bisa nyisihin 500 ribu buat mulai investasi? Gak gede tapi konsisten. Dan kalau kita ngomongin soal investasi, ini juga nyambung ya ke yang sering bikin galau, riba atau enggak. Kalau investasi yang berbasis bunga, kayak deposito konvensional atau obligasi negara tertentu, itu biasanya ada elemen ribanya, karena dapat penghasilan dari bunga tetap. Jadi buat yang concern sama hukum syariah, ini jelas perhatian ya. Tapi kalau kalian milih investasi yang non-riba, tenang aja, banyak kok. Misalnya saham syariah, yang udah diseleksi sama OJK dan DSN MUI. Selain itu ada juga reksadana syariah, ada juga emas, atau investasi di bisnis yang real ya, sektor real, kayak misalnya ikut urunan modal usaha. Jadi sebenarnya kalian tuh tetap bisa mulai bangun kekayaan tanpa harus keluar dari prinsip yang kalian pegang. Tapi kembali lagi, mindset nih yang harus disetel dulu. Kalian mau kerja terus sampai nanti usia pensiun, 59 tahun ya kalau di Indonesia, atau kalian mau kerja keras sekarang supaya nanti kalian bisa punya pilihan untuk tetap bekerja atau mau pensiun. 3 leha-leha menikmati masa tua kalian. Lanjut, yang kedua yaitu perbedaan antara kepemilikan dan keamanan. Nah, kalau yang satu ini juga sebenarnya kerasa banget bedanya. Kalian mau punya sesuatu atau mau aman-aman aja? Orang yang membangun kekayaan, mereka tuh berpikir gimana caranya bisa punya aset. Jadi kepemilikan gitu. Kalau aset itu bisa banyak bentuknya, bisnis sendiri, rumah yang disewakan, saham di perusahaan yang jalan, atau bahkan kayak bikin brand fashion kecil-kecilan, itu pun termasuk. Kenapa kepemilikan ini penting?
Karena ya begitu kalian punya sesuatu yang bisa terus menghasilkan, walaupun kalian nggak kerja secara aktif, kalian itu bakal bisa mulai lepas dari ketergantungan ke gaji bulanan. Sementara kalau orang yang cuma cari penghasilan itu biasanya mengejar keamanan, stabilitas. Mereka nyaman, punya gaji tetap, kantor yang ngasih BPJS, tunjangan, bonus akhir tahun, gitu-gitu. Ya nggak salah sih sebenarnya. Tapi kalau kalian terus main aman di situ, kalian juga terjebak di zona yang sama. Gaji masuk, habis buat hidup, gajian lagi, habis lagi. Gitu terus siklusnya. Nah, orang yang membangun kekayaan tuh kadang harus ngambil keputusan berani. Kayak misalkan resign dari kantor yang nyaman untuk membangun bisnis, atau mencoba investasi padahal teman-temannya masih skeptis misalnya. Tapi mereka ngerti kalau keamanan finansial jangka panjang itu bukan datang dari kantor, tapi dari aset yang bisa mereka bangun sendiri. Contohnya kayak misalkan ada orang yang udah kerja selama 10 tahun di kantornya, udah nyaman banget, posisinya bagus, tapi nggak punya aset, nggak ada bisnis, nggak punya investasi juga. Nah, giliran kena PHK, panik. Karena semuanya ditopang sama satu sumber aja. Satu sumber penghasilan dari kantor yang nyaman ini. Bandingin sama orang yang mungkin kerjanya tuh biasa-biasa aja. Tapi pelan-pelan ternyata beli saham, nabung emas, atau jualan kecil-kecilan. Mungkin juga hidupnya nggak glamor, tapi 5-10 tahun ke depan, dia bisa punya sesuatu yang bisa diwariskan, atau minimal bisa ngasih income pasif buat dirinya sendiri. Next, perbedaan yang ketiga, yaitu visi jangka panjang dan imbalan cepat. Oke, gini. Orang yang membangun kekayaan itu biasanya sabar. Mereka tahu yang namanya hasil besar itu butuh waktu. Ibaratnya kayak nanam pohon jati deh, atau pohon mangga tadi. Kalau ditanam sekarang, itu kan nggak akan langsung bisa dipanen besok ya. Tapi 10 tahun lagi, itu pohon bisa jadi aset yang besar. Sementara orang yang cuman mencari penghasilan, itu berpikirnya pendek. Yang penting minggu ini gajian, tanggal muda bisa check out keranjang. Mereka-mereka ini ingin instant reward. Kalau bisa hari ini kerja ya, hari ini juga ada hasilnya gitu. Maka nggak heran banyak yang malas nabung ataupun investasi karena ngerasa, lama banget sih baru lihat keuntungannya, lama banget sih baru lihat manfaatnya. Padahal justru disitulah perbedaannya. Orang yang membangun kekayaan itu rela menahan dulu, tahan diri dulu, karena dia ngerti powernya compounding, kekuatan pertumbuhan. Misal nih, kalian investasi 500.000 per bulan. Setelah 10 tahun, dengan return 10% per tahun, kalian bisa dapat ratusan juta. Tapi ya itu tadi ya, kalau konsisten dan sabar. Nah, terus kalian mungkin mikir ya, tapi kan investasi gitu, riba, kalau ada bunganya. Nah, yuk kita pisahin ya. Investasi yang berbasis bunga itu sekali lagi kayak deposito konvensional, obligasi dengan kupon tetap, atau tabungan berbunga. Itu memang termasuk kategori riba kalau kita ngikutin prinsip syariah. Sedangkan investasi yang non-riba itu banyak banget. Kayak saham syariah yang usahanya nggak nyentuh hal-hal yang dilarang secara agama Islam dan pergerakan harganya bukan karena bunga. Selain itu ada juga reksadana syariah. Ini dananya dikelola di instrumen yang halal. Dan juga emas ya, yang nilainya stabil dan bebas bunga. Atau bisa juga bisnis langsung kalau misalkan kalian urunan modal buat kedai kopi bareng temen. Contohnya gitu. Intinya sih, kalian tetap bisa kok punya visi jangka panjang dan mengelola keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip kalian. Asal niat bangun kekayaan itu udah ada sejak awal. Next, perbedaan yang keempat. Mengatur waktu dan menjual waktu. Nah, yang satu ini deep banget. Orang yang membangun kekayaan itu berpikirnya bukan cuma soal dapat uang aja, tapi juga soal bagaimana caranya uang bisa terus masuk meskipun dia nggak terus bekerja ya. Sekali lagi, dia cari cara biar waktunya bisa dipakai buat hal yang lebih penting, jadi bukan cuma kerja. Makanya mereka bikin sistem. Entah itu bisnis kah, investasi kah, aset digital kah, atau konten yang bisa terus memberikan income. Kayak misalnya bikin e-book atau digital product.
atau bangun bisnis dan rekrut tim, atau investasi di properti yang disewain, atau bikin konten YouTube yang bisa dimonetisasi. Sementara bagi orang yang cuma mengejar penghasilan itu, ya waktu sama dengan uang gitu. Kalau dia nggak kerja hari ini, nggak kerja bulan ini, ya nggak ada uang yang masuk. Nggak ngajar artinya nggak dibayar, nggak lembur artinya gaji pas-pasan. Lama-lama capek karena makin tua makin banyak tanggungan, tapi waktu kita nggak pernah bertambah gitu ya. Padahal waktu itu adalah satu-satunya resource, sumber daya yang nggak bisa diulang. Uang bisa dicari, tapi kalau waktu, sekali lewat ya udah. Next, perbedaan yang kelima. Berani mengambil risiko yang terukur dan main aman terus. Nah, ini yang sering menahan atau menghambat banyak orang untuk naik kelas secara finansial. Gini, orang yang membangun kekayaan itu bukan cuma asal nekat, tapi mereka berani mengambil risiko yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi, dia belajar dulu, hitung potensi untung ruginya, dan siap kalau gagal. Kayak misalkan, kalian mulai bisnis kecil-kecilan sambil bekerja, atau kalian masuk ke saham tapi udah ngerti soal risikonya, jadi bukan asal ikut-ikutan gitu ya. Kalau rugi, ya kalian anggap pelajaran. Kalau gagal, ya coba lagi gitu. Karena kalian udah tahu nih, jalan menuju kekayaan itu memang gak mulus, tapi penuh pelajaran. Sementara kalau yang cuman mencari penghasilan aja, ini biasanya berpikirnya kayak, aduh takut rugi, takut ditipu, takut gagal. Mending yang aman-aman aja deh. Tapi ya gitu, akhirnya begitu aja terus. Gaji stagnan, segitu-segitu aja, gaya hidup juga segitu-segitu aja, peluang ya kelewatan mulu. Padahal nggak semua risiko itu berbahaya. Asal kita mau mengerti, belajar, dan nggak asal-asal nekat, justru itu yang bisa jadi tiket kita untuk keluar dari hidup yang stagnan. Next, perbedaan yang ke-6. Belajar terus dan ilmu seadanya. Kalau yang satu ini, mindset belajar yang memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa gila banget. Orang yang membangun kekayaan itu sadar kalau dunia ini terus berubah, dinamis. Teknologi berubah, pasar berubah, cara orang mengelola keuangan juga berubah. Jadi mereka nggak pernah yang namanya berhenti belajar. Mau itu lewat buku kah, podcast kah, ikutan workshop kah, belajar dari mentor kah, sampai kursus online, pokoknya semuanya dibabat. Karena mereka tahu yang namanya ilmu itu sama dengan leverage. Contoh nih, kalau kalian udah paham soal konsep compound interest, kalian jadi bisa mengatur keuangan dengan lebih cerdas, khususnya mengatur investasi ya. Kalian bakal bisa mengatur investasi dengan lebih cerdas. Atau kalau misalkan kalian paham caranya membangun bisnis digital, kalian bisa mulai jalanin itu tanpa harus resign dari kerjaan utama. Sementara orang-orang yang hanya mencari penghasilan aja, bukan membangun kekayaan, ini belajarnya cuma pas disuruh aja, disuruh atasan atau pas lagi butuh. Ilmunya ya cukup buat gak dipecat aja. Kalau ada teknologi baru, ribet. Ada peluang baru, aku gak ngerti. Lama-lama jadi kayak jalan di tempat. Ngerjain hal yang sama selama bertahun-tahun, tapi gak nambah skill, gak nambah nilai, gak nambah duit juga. Padahal sekarang akses ilmu itu udah gampang banget kan? Tinggal buka handphone dan ada internet. Masalahnya, kita mau nyari dan menyerap ilmu itu, atau nunggu disuapin terus? Next, perbedaan yang ke-7, yaitu menciptakan nilai dan hanya mengerjakan tugas. Jadi ini bedanya orang yang mikir kayak, gue kerja buat nyelesain to-do list, sama gue kerja buat ngasih impact. Nah, kalau orang yang bangun kekayaan itu, dia mencari cara untuk memberikan value ke orang lain. Entah itu lewat produk, lewat jasa, lewat ide, atau lewat solusi. Jadi dia nggak sekedar ngerjain tugas aja, tapi juga mikir, apa nih yang bisa gue kasih biar hidup orang lain lebih enak, lebih gampang, lebih efisien gitu. Makanya banyak pengusaha yang sukses itu bukan karena mereka kerja paling keras,
tapi karena mereka menciptakan sesuatu yang orang lain butuhkan. Contoh kayak kalau misalkan kalian bikin template design yang dijual secara digital, itu nilai, value. Atau kalian bantu klien kalian hemat waktu lewat sistem yang kalian bikin, itu juga nilai. Atau kalau misalkan kalian bikin edukasi finansial yang ngebuka wawasan orang, itu juga nilai. Sedangkan yang cuman mencari penghasilan, ya udah kerjanya tuh sesuai SOP aja gitu. Disuruh A, ngerjain A, tapi nggak berpikir lebih jauh, nggak ada inisiatifnya. Yang penting nggak salah aja, yang penting nggak dimarahin. Nah, tapi masalahnya, kalau kalian nggak menambah value, ya nilai kalian bakalan segitu-segitu aja guys. Kalian diganti robot, diganti AI, nggak bakal ada yang nyariin kalian. Tapi kalau misalkan kalian bisa menciptakan solusi, nah nilai kalian bakalan naik. Dan ketika nilai kalian naik, uang bakal ngikutin. Next, perbedaan yang ke-8, punya banyak sumber duit dan hanya mengandalkan satu. Ini mirip sama di poin-poin sebelumnya ya, aku lupa tadi nomor berapa. Tapi intinya adalah ini perbedaan yang udah mulai dirasakan sama banyak orang pas pandemi kemarin. Orang yang membangun kekayaan itu cara berpikirnya begini, kalau satu sumber penghasilanku hilang, aku masih bisa hidup dari sumber lain. Makanya orang yang punya mindset membangun kekayaan ini, mereka pelan-pelan tuh bangun multiple income stream. Bisa dari kerjaan, bisa dari bisnis, bisa dari konten, bisa juga dari properti, ataupun investasi lainnya. Sementara buat yang cuman ngandelin satu sumber, ini biasanya full ngandelin gaji aja. Dan kalau gaji itu hilang, langsung panik. Ngerasa stuck karena nggak ada alternatif lain. Padahal hari gini ya, dapetin income tambahan itu nggak harus ribet. Bisa dimulai dari freelance, jual skill, dropship, atau bahkan monetisasi konten. Yang penting tuh di mindset. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Next, perbedaan yang ke-9, hidup di bawah kemampuan dan gaji habis untuk lifestyle. Ini bisa dibilang sebagai perbedaan yang kelihatan jelas banget dari luar. Orang yang membangun kekayaan itu nggak silau sama yang namanya gaya hidup. Jadi kalau misalkan gaji mereka naik, itu bukan dipakai buat beli mobil baru atau nongkrong setiap malam minggu misalnya. Tapi lebih ke untuk nyiapin masa depan mereka. Nabung, investasi, bayar cicilan rumah lebih cepat, atau bisa juga buka usaha sampingan. Jadi mereka punya prinsip, kalau aku pengen kaya, aku harus hidup di bawah kemampuanku. Bukan mengejar hidup di atas kemampuan biar kelihatan kaya. Sedangkan orang yang cuma mencari penghasilan aja, pola hidupnya naik terus, ngikutin atau bahkan melampaui jumlah pendapatannya. Gaji naik dikit, langsung cicil handphone keluaran terbaru. Dapat bonus, langsung booking staycation mewah. Pokoknya pamer gaya hidup udah jadi prioritas utama aja. Kadang saking pengennya kelihatan sukses, kelihatan berhasil, malah jadi sampai berani ngutang buat gaya. Kredit card jebol, pay letter numpuk, pinjol, tapi demi konten di media sosial dan biar nggak dibilang nggak update. Padahal ya, gaya hidup tuh aset yang menyusut kan. Kita beli mobil mahal nih, mobil mewah, nilainya turun. Beli tas mahal, ya cuman bagus di foto. Tapi kalau duitnya ditaruh di aset yang bertumbuh nilainya, kayak properti atau saham, nilainya bisa naik. Intinya adalah orang kaya itu nggak kelihatan kaya di awal, tapi hidupnya makin lama makin santai. Sementara orang yang cuman pengen kelihatan kaya, di awal doang mewah, tapi ujungnya ngos-ngosan setiap akhir bulan. Next, perbedaan yang ke-10. Jadi investor dan jadi konsumen. Nah, kalau yang satu ini mindset ownership yang penting banget. Orang yang membangun kekayaan itu, kalau melihat brand besar atau tren baru, mereka mikirnya, gimana nih caranya gue bisa punya bagian dari bisnis ini? Misal, kalian suka banget minum kopi tertentu gitu ya, Starbucks katakanlah. Nah, daripada kalian beli kopi itu setiap hari, cuman buat dikontenin,
Kenapa nggak sisihin aja duit kalian buat beli saham Starbucks? Atau ya saham perusahaan makanan dan minuman apapun lah yang oke gitu ya di Indonesia. Nggak mesti Starbucks juga. Kalian bisa tetap nikmatin produknya, tapi juga ikut dapat cuan dari pertumbuhannya. Dan kalau kalian pengen versi yang halal atau non-riba, tinggal pilih saham yang syariah ya. Banyak kok di Indonesia. Misalnya kayak saham ICBP, Indofood, atau MYOR, Mayora, ataupun perusahaan formasi syariah. Pokoknya cari aja. Atau kalau kalian nggak mau ribet, milih saham satu-satu, bisa lewat reksadana syariah aja. Jadi intinya daripada jadi pembeli doang nih, kalian jadilah pemilik saham. Dan kalau bisnisnya untung, kalian juga kebagian kan rezekinya. Sementara orang yang cuma mencari penghasilan itu, ya cuma jadi konsumen. Suka iPhone, beli. Ngikutin hype brand baru, langsung check out. Tanpa berpikir bisa nggak ya punya sahamnya, punya usahanya, atau bangun brand sendiri. Padahal dengan menjadi konsumen itu artinya kita memberikan uang ke orang lain. Tapi dengan menjadi investor, kita yang dapat bagian dari duit konsumen lain. Nah, kalian pilih yang mana? Next, perbedaan yang ke-11, kerja untuk bebas dan kerja untuk bertahan. Ini beda banget secara mindset dan perencanaan hidup. Orang yang bangun kekayaan itu, mereka kerja keras sekarang untuk bisa bebas nanti di kemudian hari. Jadi mereka itu berpikirnya jangka panjang gitu ya. Mau capek 3-5 tahun, asal bisa pensiun muda, atau punya waktu buat keluarga, buat ibadah, buat traveling, atau ngerjain passion sesuai yang dia mau. Makanya mereka tuh nabung, investasi, bangun aset, dan cari passive income. Dan sekali lagi, ada banyak banget ya cara bangun passive income. Mau yang itu ada ribanya ataupun tanpa riba, kayak misalkan properti disewain, atau usaha dengan sistem bagi hasil, atau jualan digital product, atau saham yang memberikan dividen. Semua ini bisa jadi sumber pemasukan yang terus mengalir, walaupun kita nggak bekerja setiap hari. Nah, sedangkan orang yang hanya mencari penghasilan, bukan membangun kekayaan, ya hidupnya cuma dari gajian ke gajian. Jadi kerja terus, tapi nggak pernah berhenti buat mikir, gue kerja terus kayak gini, mau sampai kapan? Nggak ada yang namanya plan buat lepas dari rutinitas itu. Nggak punya target pensiun, nggak punya rencana bangun aset. Kalau ditanya, kapan pengen financial freedom? Jawabannya cuman, nggak tau lah, yang penting besok nggak dipecat aja. Padahal hidup itu bukan cuma soal bertahan ya, tapi juga soal bikin pilihan, menciptakan pilihan kita, dan pilihan itu baru bisa kita miliki kalau kita punya kebebasan. Dan kebebasan itu gak bakal datang kalau kita cuma mengandalkan satu sumber penghasilan dan gak membangun kekayaan dari sekarang. Next, perbedaan yang ke-12, punya tujuan finansial dan hanya mengalir aja. Nah, orang yang membangun kekayaan itu biasanya punya goals finansial yang jelas. Bukan cuma sekedar kerja, terus terima gaji, terus kerja, terus terima gaji setiap bulan gitu. Tapi mereka ini udah berpikir jauh ke depan. Kayak misalkan, aku pengen punya passive income 10 juta per bulan sebelum umur 35. Atau, aku mau bisa pensiun dini dan tinggal di kampung sambil ngurus bisnis online. Jadi mereka udah ngitung tuh, berapa banyak yang harus ditabung setiap bulan, mau invest di mana, berapa dan kapan target pencapaiannya. Dan ini nggak harus selalu ribet dan wow banget gitu ya. Bisa sesimpel kayak, aku pengen bebas dari utang dalam waktu 2 tahun. Itu juga udah termasuk goal finansial yang sehat loh guys. Nah, sementara orang-orang yang cuman mencari penghasilan aja, tanpa membangun kekayaan, mereka ini biasanya hidupnya kayak air, ngalir aja. Yang penting gaji udah cukup aja buat hidup sekarang. Kalau gaji naik ya syukur, tapi gaya hidup juga ikutan naik. Gak ada tuh yang namanya plan 5 tahun ke depan mau diapain, atau mikir pas tua nanti mau hidup dari mana. Nah, masalahnya kalau kita gak punya goals, gak punya target, kita tuh gak akan pernah tahu deh kapan harus berhenti atau arah kita mau kemana. Jadi kerja terus tanpa ada kejelasan.
dan kerja terus tanpa kejelasan itu bisa capek hati dan dompet juga kan. Pentingnya punya goals ini juga membantu kita untuk menentukan strategi keuangan. Kayak kalau misalkan pengen bangun passive income misalnya, kita bisa fokus ke properti yang disewakan, atau saham yang rutin bagi dividen, atau bisnis fisik, ataupun digital, atau sukuk negara misalnya. Apapun lah instrumen investasi yang bisa mendatangkan passive income. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita bakal lebih gampang tergoda untuk taruh duit kita di tempat yang cepat tapi nggak jelas gitu. Kayak misalkan investasi bodong yang katanya untung harian, bisa untung harian, tapi ternyata riba dan ilegal gitu ya. So, punya goals itu bukan buat sok-sokan, tapi untuk memberikan kita kontrol atas hidup kita sendiri. Dan perbedaan yang ke-13, yaitu membangun aset dan mengumpulkan barang. Ini perbedaan yang bisa kelihatan banget kalau kita ngelihat transaksi harian seseorang. Orang yang membangun kekayaan itu pikirannya selalu ke, aku keluarin uang ini buat beli hal yang bisa tumbuh nggak ya nilainya? Jadi mereka lebih milih beli aset, bukan barang. Contoh, beli properti buat disewain, beli saham atau reksadana, invest ke bisnis kecil yang bisa berkembang, atau bahkan beli buku atau ikutan kursus supaya bisa upgrade skill yang bisa menambah penghasilan. Jadi mereka itu sadar bahwa aset itu memberikan uang, menghasilkan uang, sedangkan barang hanya menghabiskan uang. Beli laptop buat kerja, itu aset. Tapi kalau beli sepatu 3 juta buat gaya-gayaan, itu barang yang nilainya turun setiap dipakai. Nah, sementara orang yang cuma mencari penghasilan, tapi nggak pakai tujuan untuk membangun kekayaan, mereka-mereka ini lebih berpikir kayak gini, aku kerja keras nih, masa nggak boleh beli atau ngasih reward buat diri sendiri? Dan akhirnya apa? Setiap bulan isinya belanja terus. Lebih banyak belanja pokoknya daripada investasi atau asetnya. Handphone ganti tiap tahun. Beli barang-barang fashion ngikutin tren. Atau skincare, ataupun gadget terbaru lain yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Masalahnya, barang-barang itu bukan investasi. Kalian beli motor mahal, nilainya turun. Kalian beli tas branded, mahal. Mungkin bisa dijual lagi, tapi jarang banget harganya naik kayak aset beneran. Jadi jangan sampai kerja keras kalian itu cuman berubah jadi tumpukan barang, bukan aset. Bukan sesuatu yang akan menghasilkan pundi-pundi rupiah buat kalian di kemudian hari. Mending pelan-pelan bangun aset meskipun mulainya dari kecil. Karena yang kalian beli hari ini itu bisa jadi menentukan posisi kalian 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Makin bebas atau makin terikat. Jadi ya guys, setelah semua perbedaan tadi, pertanyaannya sekarang simpel aja nih. Kalian mau hidup buat dapat gaji doang? Atau mau punya hidup yang bisa kalian atur sendiri nanti? Bebas, freedom. Semoga setelah denger ini, kita udah pada mulai aware ya. Setiap keputusan keuangan hari ini tuh menentukan kita akan jadi orang yang seperti apa di kemudian hari. Jadi orang kaya beneran, atau cuman kelihatan kaya doang. Dan kalau menurut kalian obrolan ini relate dan berguna, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih suka kerja buat gaya. Oke? Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.